Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Tersangka Utama. Kali ini kita akan mencoba mereview sepatu Metaspeed Ray. Apa yang ada dengan sepatu Metaspeed Ray? Saksikan berikut ini. Sepatu ASICS Metaspeed Ray ini dengan berat 129 gram, berat yang sangat ringan untuk sebuah sepatu racing atau sepatu untuk race begitu. Saya memakai sepatu Metaspeed Ray ini untuk race di Shanghai Half Marathon di tahun 2026. Sepatu yang tidak saya coba sebelumnya, langsung saya pakai untuk race sepatu Metaspeed ini. Pada saat saya mencoba sepatu Metaspeed Ray ini, fitnya, bentuknya pertama kali pada saat yang saya pakai, terasanya bagaimana? Ya, terasanya mirip-mirip dengan ASICS Metaspeed yang biasa begitu ya, Metaspeed Edge atau Metaspeed Sky. Tapi bedanya, ASICS Metaspeed Ray ini jauh lebih ringan. Dengan ringan ini tentunya mengorbankan beberapa bahan. Menurut saya, ASICS Metaspeed Ray ini sangat-sangat tidak stabil. Jadi, apakah sepatu Metaspeed Ray ini cocok untuk pemula atau untuk non-atlet? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi, ASICS Metaspeed Ray, jika engkau benar-benar pemula, masih dengan pace 8, pace 9, menurut saya kurang cocok karena ini tidak stabil sekali. Jadi sangat mudah kena ankle begitu ya. Jadi untuk fitnya mudah kena ankle. Dapat dari apa? Di dalamnya karbonnya tidak full kalau dari kestabilan ini kita coba. ASICS Metaspeed Ray ini kalau tadi saya sudah ungkapkan tentang kestabilannya yang sangat minim begitu ya. Tapi untuk berlari selama kita dengan pace yang konsisten, dengan pace yang sama begitu ya, pada saat race begitu ya, dari start sampai finish, mestinya cukup aman dan cukup baik-baik saja. Tetapi di Google di beberapa review begitu ya, menyebutkan bahwa ASICS Metaspeed Ray ini sangat nyata jika engkau sudah memasuki pace 4 atau pace 4 ke bawah lah. Nah, baru sampai terasa rasanya begitu ya. Saya memakai ASICS Metaspeed Ray ini di half marathon dengan pace 4 sekian lah. Jadi ya nyaman nggak? Cukup nyaman sih, tidak menimbulkan blister sama sekali. Meskipun saya baru pakai yang pertama di race itu dan menurut saya cukup nyaman. Tapi kita harus hati-hati dengan ankle kita. Pada saat lari kita tidak selalu ada di jalan raya, mungkin kita bisa naik ke trotoar atau kita masuk di rumput begitu. Ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena di bagian bawahnya ini terlalu tidak fit atau terlalu licin begitu ya. Untuk uppernya sendiri, ASICS Metaspeed Ray ini sangat-sangat breathable. Jadi bisa dicek. Jadi di sini sangat transparan. Kita bisa lihat bentuk kaos kaki kita. Kalau kita nggak pakai kaos kaki bisa kelihatan jari-jari kita juga. Karena ringan makanya dia memakai bahan yang sangat tipis begitu ya. Kalau untuk durability atau untuk ketahanan bagaimana ya? Karena ini terlalu ringan menurut saya ya. Terlalu ringan. Jadi mestinya durability sepatu ASICS Metaspeed Ray ini tidak terlalu lama. Begitu juga klaim dari beberapa orang, ASICS Metaspeed Ray ini mungkin hanya bisa dipakai 100 atau 200 km begitu ya. Saya nggak tahu, saya baru pakai ini sekitar 50 km. So far masih oke. Kembali, ASICS Metaspeed Ray ini hanya cocok untuk orang-orang yang forefoot. Jadi untuk yang landingnya tidak memakai heel strike. Jadi kalau kita heel strike untuk memakai ini kurang cocok. Karena kenapa? Ya tidak dirancang untuk heel strike untuk ASICS Metaspeed Ray ini. Cocok hanya untuk yang forefoot ya. Atau midfoot masih oke, masih sangat oke, masih cocok. Tapi kalau untuk yang heel strike, ASICS Metaspeed ini menurut saya tidak recommended.
Untuk bagi pelari yang mencari culture mungkin cocok ya, membeli sepatu ASICS Metaspeed Ray ini, apalagi kalau mendapatkan di Just Tip atau beli di negara Jepang begitu ya. Harganya sangat masuk akal begitu karena sangat murah dibandingin harga di Indonesia. ASICS Metaspeed ini cocok nggak ya dibuat untuk orang-orang awam dan non-atlet? Jawabannya masih bisa cocok. Mungkin pada saat engkau mengejar personal best atau engkau mencari pace tercepatmu berapa di saat race 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo, ataupun full marathon, masih cukup recommended sih. Cuman saran saya sebelum engkau mencoba, sebaiknya nih engkau sudah benar-benar melakukan yang namanya strength training dengan tertib teratur sekian tahun begitu ya. Kalau engkau masih pelari awal, saran saya ya buat gengsi bolehlah jalan-jalan ke mall begitu ya. Tapi siapa yang tahu ya kalau ini sepatu 5 jutaan, sedikit yang tahu kalau engkau bukan pelari. Dan lagi kalau dibuat jalan-jalan ini nggak stabil begitu. Buat jalan-jalan ke mall ya kurang nyaman lah menurut saya karena ketidakstabilannya itu. Tapi engkau pelari culture ya cukup keren sih. Asal ya kalau dibuat isi run begitu ya menurut saya mubazir dengan harganya dan durability-nya yang rendah. Sepatu ini mubazir kalau dibuat isi run. Bagi engkau yang mungkin sudah terbiasa dengan sepatu super shoes berplat karbon begitu ya, mau coba boleh dicoba sepatu ini. Tapi ya harus dianggarkan dengan budget-budget tertentu karena ini di atas harga-harga sepatu-sepatu racing yang ada di Indonesia. Sekali lagi, review ini adalah review jujur dan tidak bermaksud apapun, tidak ada titipan dari brand manapun. Ini sekali-sekali dari hobi saya untuk berlari dan tidak ada menyudutkan untuk merek tertentu juga. Kalau sepatu ASICS Metaspeed Ray ini dibandingkan ASICS Metaspeed Sky bagaimana begitu ya? Ya tentunya beda, dari beratnya juga sudah beda, untuk stabilannya jika engkau masih masih belum terlalu lama hobi berlari, mungkin baru setahun gitu ya, sebaiknya sih saran saya hanya sepatu ASICS Metaspeed Sky atau ASICS Metaspeed X aja sih, nggak perlu masuk ke Ray karena ya itu sekali lagi sangat rawan ankle kalian pada saat ini sepatu yang memang kurang stabil dan tidak dirancang untuk orang pemula yang sangat baru. Saya kira begitu review kali ini, kiranya membantu teman-teman semua untuk memutuskan membeli atau memakainya atau perlu menginvestasikannya membeli sepatu ASICS Metaspeed Ray ini atau tidak. Terima kasih, tetap semangat dan salam sukses selalu.